dunia Jujutsu Kaisen sedang berdiri di ambang perubahan terbesar sepanjang sejarahnya. Bukan perang besar, bukan pertarungan hidup dan mati, melainkan sebuah rencana sunyi yang berpotensi menghapus kelahiran roh terkutuk dari akarnya. Keterlibatan Yuji Itadori, Mahito, dan Maru membuka satu kemungkinan yang dulu hanya dianggap teori gila, dunia tanpa kutukan, tanpa siklus penderitaan yang selama ini menjadi fondasi konflik Jujutsu Kaisen. Di saat yang sama, skala kekuatan melonjak ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dabura, hanya dengan satu orb kegelapan, mampu mengangkat Tokyo dan memutar realitas di sekitarnya, menandai pergeseran kekuatan yang membuat standar lama runtuh. Saat harmoni dan kehancuran berjalan beriringan, satu pertanyaan tersisa, apakah dunia ini benar-benar menuju kedamaian, atau justru sedang melangkah ke fase paling berbahaya dalam sejarah Jujutsu Kaisen? Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Setelah Jujutsu Kaisen, Modulo Chapter 21 resmi rilis dalam versi clean scan dengan terjemahan paling akurat, terlihat jelas kalau chapter ini membawa informasi besar yang mengubah arah cerita. Mulai dari proyek merger, keterlibatan Yuji Itadori, hingga lonjakan kekuatan Dabura yang benar-benar gila. Adegan Dabura menciptakan pusaran kegelapan dan mengangkat kota Tokyo ke udara jauh lebih ekstrim dibanding versi spoiler sebelumnya. Situasi ini makin liar ketika dikaitkan dengan rencana Yuji Itadori dan Mahito, terutama soal arah merger ke depan dan kemungkinan menghapus kelahiran roh terkutuk dari umat manusia. Ini bukan konflik kecil, tapi fondasi dunia Jujutsu Kaisen sedang digoyang dari akarnya. Bagian paling krusial dimulai dari pertemuan Maru dan Yuji Itadori. Setelah membaca chapter ini dengan terjemahan resmi, yang jauh lebih presisi dibanding spoiler, mulai terlihat pola besar yang bisa mengarah pada evolusi cerita JJK, bukan sekadar penutup cerita. Yuji memasuki sebuah ruangan dan bertanya, "Ini yang kalian sebut Cali?" Ia mengaku sudah mendapat penjelasan singkat sebelumnya. Halaman berikutnya mengungkap bahwa lokasi tersebut adalah bagian tertua dari kapal Naunas, markas utama para Lumilian. Saat Yuji mempertanyakan alasan dirinya dipanggil, Maru menjelaskan bahwa tekniknya menemukan Yuji sebagai kandidat paling ideal. Dengan menggabungkan kekuatan Tsurugi, kakek Yuka, Muru, serta teknik milik Maru dan Mahito, tujuan mereka adalah menciptakan harmoni antara manusia bumi dan ras Sumerian. Rencana ini pada dasarnya adalah upaya menciptakan perdamaian dalam skala global, bahkan jika harus dilakukan secara paksa. Makna harmoni sendiri masih punya dua tafsir besar. Pertama, mereka akan menghapus roh terkutuk sepenuhnya, sehingga konflik yang lahir dari kutukan berhenti. Kedua, dan ini jauh lebih ekstrim, harmoni bisa berarti penyelarasan kesadaran manusia, semacam kontrol atau pengaruh mental global. Jika opsi kedua terjadi, dampaknya akan benar-benar mengerikan. Dalam dunia Jujutsu Kaisen, chaos dan harmoni adalah teknik dengan utilitas paling tidak masuk akal. Bukan soal seberapa besar daya hancurnya, tapi cakupan dan fungsi teknik ini. Bahkan teknik legendaris seperti Shrine, Blood Manipulation, 6S, atau Infinity masih kalah jauh dalam hal dampak global. Jangkauan chaos dan harmoni berskala planet. Puluhan ribu alien dapat berkomunikasi dengan miliaran manusia, semuanya terhubung lewat satu medium, Maru. Tanpa bantuan mineral Muru sekalipun, teknik ini sudah memiliki jangkauan universal, mampu menembus ruang angkasa dan menemukan bumi melalui resonansi harmoni. Lebih gilanya lagi, teknik ini bahkan menjangkau alam kematian. Maru menemukan Mahito di sana dan memanggil Yuji melalui resonansi jiwa. Ini menjadikan chaos dan harmoni sebagai teknik special grade paling anomali yang pernah diperkenalkan. Maru membutuhkan Yuji sebagai perwakilan manusia untuk menyaksikan dan menilai rencana ini secara langsung. Saat Yuji meminta penjelasan tanpa basa-basi, Maru akhirnya mengungkap tujuan sebenarnya, menciptakan dunia di mana roh terkutuk tidak lagi terlahir. Ada panel kuat ketika Yuji menyebut bahwa tujuan ini pernah menjadi impian seseorang yang menjaga kakak angkatnya, jelas merujuk pada Yuki Tsukumo dan Choso. Maru kemudian menegaskan bahwa Mahito adalah kunci utama, karena tekniknya berperan besar dalam proses harmoni. Di titik paling mind-blowing, Maru menjelaskan bahwa ruangan tersebut adalah jalur yang dilewati seluruh roh terkutuk di bumi, sebuah akses langsung ke alam kutukan itu sendiri.
Saat mereka masuk, Yuji tertawa kecil karena melihat wajah yang sudah lama dikenalnya. Mahito muncul, mengira Yuji telah mati karena selama ini ia menunggu momen itu. Namun Maru segera menyadari Yuji masih hidup, karena ia bisa melihat jiwa secara langsung. Yuji menegaskan bahwa ia datang atas permintaan pihak lain. Mahito panik dan mempertanyakan kenapa dirinya terjebak di tempat itu begitu lama. Dari sinilah teori lama akhirnya terbukti, tujuan akhir cerita memang mengarah pada penghapusan kelahiran roh terkutuk. Geto ternyata tidak sepenuhnya salah, yang keliru hanyalah caranya. Jika rencana ini berhasil, apakah Jujutsu Kaisen akan tamat? Tidak. Energi terkutuk tidak akan lenyap. Selama ini, roh terkutuk lahir bukan dari penyihir, melainkan dari manusia biasa. Penyihir mampu mengontrol energi negatif mereka, sedangkan manusia normal tidak. Kebocoran energi negatif inilah yang melahirkan roh terkutuk. Inilah alasan Geto ingin memusnahkan semua manusia non-penyihir. Rencana Maru justru lebih elegan. Mereka akan memengaruhi seluruh umat manusia di level planet dan menghilangkan kemampuan manusia untuk membocorkan energi negatif, tanpa menghapus energi terkutuk maupun teknik jujutsu. Hasil akhirnya, roh terkutuk tidak lagi terlahir. Fakta bahwa ras alien di planet asal mereka hidup tanpa roh terkutuk, meski tetap memiliki teknik dan energi, membuktikan rencana ini masuk akal. Artinya, Jujutsu Kaisen tidak berakhir, melainkan siap masuk ke fase baru dengan skala konflik yang jauh lebih besar. Tapi dari sini, ada satu pertanyaan besar yang mulai muncul di kalangan fans, gimana kalau semua rencana ini malah berantakan? Kalau menurut gue pribadi, kemungkinan itu kecil. Justru sebaliknya, semuanya terasa sedang diarahkan agar berjalan cukup mulus. Alasannya simpel, jumlah chapter modulo yang tersisa tinggal sedikit. Rasanya mustahil cerita tiba-tiba meledak jadi arc baru penuh konflik besar dalam 5 atau 6 chapter terakhir. Secara struktur cerita, itu terlalu dipaksakan. Makanya, lebih masuk akal kalau semua ini mengarah ke penyelesaian yang rapi. Meski begitu, ada teori lain yang cukup menarik. Banyak yang menyoroti peran Mahito, karena tekniknya jelas krusial. Bagaimana kalau Mahito justru melakukan sesuatu yang tidak terduga terhadap seluruh umat manusia? Bagaimana kalau dia menjadi pemicu merger itu sendiri, menghubungkan semua manusia dan memaksakan proses penyatuan secara sepihak? Secara teori, itu mungkin. Dan jujur saja, idenya menarik. Tapi lagi-lagi, dengan waktu cerita yang tersisa, skenario semacam itu terasa terlalu besar untuk dieksekusi sekarang. Cerita ini terlihat sedang menutup satu fase, bukan membuka konflik masif baru di menit-menit akhir. Ada juga teori lain yang tak kalah menarik. Bagaimana jika Yori terlibat? Memang sempat ada indikasi hubungan antara Yori dan Mahito. Namun, dengan fakta terbaru bahwa justru Mahito yang mencari Yuji, hubungan langsung Yori, Mahito terasa makin tipis. Meski begitu, Yori jelas bukan karakter sekali lewat. Perannya kemungkinan besar baru akan benar-benar terasa di part 2 Jujutsu Kaisen, terutama setelah dampak dari semua kejadian besar ini. Lalu muncul juga spekulasi yang agak ekstrim, bagaimana kalau Yuji berubah jadi sosok gelap? Jujur, ini teori yang paling sulit dipercaya. Karakter Yuji sampai sekarang masih konsisten, lugu, tulus, dan punya empati besar. Sulit membayangkan dia tiba-tiba berkata, "Kenjaku benar, ayo mulai merger." Yuji bukan tipe karakter yang kehilangan nurani atau berubah jadi mania kekuasaan. Namun ada satu detail menarik yang sangat kuat secara naratif, Mahito terlihat benar-benar takut pada Yuji. Adegan Mahito yang terjatuh dan gemetar itu secara visual sangat mirip dengan posisi Yuji saat insiden Shibuya dulu. Sekarang, perannya terbalik. Dan paralel ini jelas bukan kebetulan. Masuk ke bagian kedua, mari bahas momen paling gila di chapter ini, bola kegelapan Dabura yang mengangkat kota Tokyo. Di versi scan sebelumnya, detail ini tidak terlalu jelas. Tapi setelah melihat scan HD dengan terjemahan terbaik, dampaknya benar-benar baru terasa. Yang paling mengejutkan, Dabura tidak sedang menggunakan jurus bernama. Dia hanya menciptakan satu orb kegelapan, dan itu saja sudah cukup untuk membuat Tokyo terangkat. Di chapter ini terlihat jelas Dabura dan Mahoraga melayang di udara. Bola kegelapan itu menciptakan tarikan gravitasi raksasa, membentuk pusaran yang menyelimuti seluruh kota. Awalnya terlihat seperti gaya artistik, tapi sekarang jelas, ini adalah efek penuh dari teknik Dabura. Gedung-gedung pencakar langit terangkat, tertarik dari segala arah, menciptakan visual yang benar-benar tidak masuk akal. Kita juga mendapat petunjuk bahwa kemungkinan Calian sedang berkomunikasi dengan Dabura, memberitahunya apa yang sedang terjadi pada Maru. Itu sebabnya, meskipun Dabura menang,
besar kemungkinan dia tidak akan membunuh Yuka atau bertindak gegabah. Dabura tahu bahwa Maru sedang berada di jalur untuk menyelesaikan semuanya. Di sisi lain, Mahoraga terus beradaptasi, bahkan sampai pada level eksistensinya sendiri. Tapi jujur saja, kelihatannya Mahoraga sudah berada di ujung tanduk. Lalu kita sampai pada puncaknya, domain ekspansion Dabura. Sekarang, untuk pertama kalinya, kita bisa melihat domain ini dengan jelas. Namanya diterjemahkan sebagai wilayah jauh cahaya mematikan dan kegelapan hidup, jalur terbalik. Nama ini luar biasa. Ada kontradiksi yang disengaja antara cahaya mematikan dan kegelapan yang hidup. Biasanya konsepnya dibalik, tapi di sini justru sengaja diputar. Bahkan susunan katanya terasa terbalik, selaras dengan nama domain itu sendiri, jalur terbalik. Secara linguistik dan visual, ini indah sekaligus mengintimidasi. Desain domainnya pun aneh dan mengganggu, struktur-strukturnya sekilas mirip peti mati, meski bukan secara literal. Atmosfernya terasa menekan dan tidak wajar. Jujur saja, Mahoraga kemungkinan besar akan benar-benar dihancurkan di sini. Di titik ini, Dabura sudah naik ke level yang membuat perbandingan dengan Gojo atau Sukuna terasa tidak relevan lagi. Dengan teknik dasar saja, dia bergerak di kecepatan mendekati cahaya, menciptakan tarikan gravitasi yang mengangkat kota, dan membentuk pusaran raksasa hanya dari satu orb kegelapan, bahkan tanpa jurus pamungkas. Serangan ikonik Gojo seperti Hollow Purple pun tidak pernah ditampilkan dengan dampak sebesar ini. Sementara Dabura melakukannya dengan teknik dasar. Perbandingan skala antara domain Sukuna, Fuga, atau bahkan Dismantle milik Yuji terasa kecil jika disejajarkan dengan apa yang Dabura perlihatkan sekarang. Tidak bisa dipungkiri, Gojo dan Sukuna mengalami power creep besar-besaran. Mau dianggap positif atau negatif, itu sah-sah saja. Kalau ada yang ingin mengkritik GG soal ini, itu juga valid. Tapi secara pribadi, gue masih sangat menikmati chapter ini. Dan yang paling bikin penasaran, cerita setelah Modulo Jujutsu Kaisen jelas belum selesai. Justru, semuanya terasa seperti persiapan menuju fase cerita yang jauh lebih besar. Yos, ini makin menarik aja nakama. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.